Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deli Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen perubahan Kurt Lewin dalam transformasi PPFPK 2025 menuju 2026. Materi ini penting karena perubahan dalam kegiatan PPFPK bukan sekedar mengganti jadwal atau menambah aktivitas, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan pengalaman baru yang lebih bermakna bagi mahasiswa baru. Sebelum masuk ke konteks PPFPK, kita pahami dulu apa itu manajemen perubahan menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin menjelaskan bahwa perubahan tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama, unphrasing atau mencairkan kebiasaan lama, yang kedua, changing, yaitu memulai dan menerapkan perubahan, dan yang terakhir, refreshing, yaitu mengokohkan perubahan agar menjadi budaya baru. Model ini membantu sebuah organisasi bertransaksi dari cara lama menuju cara baru secara bertahap dan berstruktur. Baik, selanjutnya yaitu PPFPK atau Program Pengenalan Fasilitas dan Pelatihan Kompetensi merupakan kegiatan yang dirancang untuk mahasiswa baru jurusan pariwisata. Di dalam program ini, mahasiswa dikenal dengan lingkungan kampus, dunia kerja pariwisata, sistem pembelajaran, serta etika dan aturan yang berlaku di dunia profesional. Jadi, program ini bukan hanya seremonial, tetapi juga bagian dari proses pembentukan identitas akademik. Selanjutnya yaitu, dalam pelaksanaan PPFPK sebelumnya, muncul beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu kegiatan terlalu banyak teori sehingga terasa monoton dan kurang menarik. Yang kedua, penyampaian materi cenderung satu arah sehingga peserta mudah bosan. Dan yang ketiga, jadwal kegiatan terlalu padat sehingga peserta cepat lelah dan sulit fokus. Baik, selanjutnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Di antaranya, dengan menggabungkan penyampaian materi dengan aktivitas interaktif seperti diskusi, kuis, atau role play. Selain itu, jadwal kegiatan juga perlu dibuat lebih seimbang antara teori, praktek, dan ice breaking. Kemudian, kegiatan juga bisa dibuat berbasis pengalaman langsung seperti observasi fasilitas atau simulasi sederhana sesuai konteks pariwisata. Dengan pendekatan seperti ini, peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga mengalami dan terlibat. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti, yaitu penerapan 3 tahapan model perubahan Kurt Lewin. Tahap pertama adalah unphrasing, tahap kedua changing, dan tahap ketiga refreshing. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan. Baik, langsung saja pada tahap pertama, yaitu tahap unphrasing. Langkah yang dilakukan adalah mengevaluasi pelaksanaan PPFPK sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan perubahan apa yang dibutuhkan. Selain itu, tujuan program harus disampaikan dengan jelas agar semua pihak memahami arah yang ingin dicapai. Di tahap ini juga terjadi proses perubahan pola pikir bahwa PPFPK bukan sekedar formalitas, tetapi bagian awal membentuk identitas mahasiswa. Baik, selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap changing. Metode kegiatan mulai diperbaharui. Kegiatan yang sebelumnya lebih banyak teori diganti dengan kegiatan interaktif seperti eksplorasi kampus, diskusi kelompok, dan simulasi peran. Materi juga dibuat lebih relevan dan disampaikan melalui pengalaman langsung sehingga mahasiswa merasa terlibat dan bukan hanya menjadi pendengar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahap refreshing. Pada tahap ini, perubahan yang sudah berjalan mulai diperkuat agar menjadi kebiasaan tetap. Dokumentasi, panduan teknis, dan sistem mentoring mulai disusun agar kegiatan di tahun berikutnya bisa lebih konsisten. Budaya positif seperti disiplin, komunikasi,
komunikasi sopan dan keterlibatan aktif diharapkan menjadi bagian dari karakter mahasiswa. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Melalui pendekatan manajemen perubahan Kurt Lewin, transformasi PPFPK menjadi proses yang tidak hanya mengganti kegiatan, tetapi juga memperkuat budaya, membangun pengalaman belajar yang lebih bermakna, dan menyiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik secara lebih matang. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.